Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang, iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Pembelajaran akidah kelas 7 semester genap. Oke. Oke, pada slide ini kita akan melihat bahwa bisa kita lihat itu adalah Gua Hira, tempat malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah untuk pertama kali yaitu surat Al-Alaq. Ini adalah merupakan keterangan dari gambar yang tadi. Gua Hira tersebut adalah tempat turunnya wahyu pertama, surat Al-Alaq. Proses turunnya melalui peristiwa yang luar biasa yang sulit dilakukan oleh panca indera manusia kecuali makhluk ciptaan Allah tertentu. Dari gambar tersebut, apa yang bisa kita cerna berdasarkan gambar di atas, mengapa orang-orang berkerumun mendatangi tempat tersebut, yakni Gua Hira? Apakah ada keterkaitannya dengan materi yang akan kita pelajari saat ini? Coba cermati dengan insting pikiran kalian ya. Pada bab ini yang pertama akan kita pelajari adalah pengertian iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan. Menurut bahasa, kata malaikat yang merupakan malaikatun merupakan kata jamak yang berasal dari kata mufrad malakun yang berarti kekuatan. Jadi malaikat adalah kekuatan maknanya. Dalam mengemban misi dan tugasnya, para malaikat juga disebut dengan ar-rusul, yakni para utusan Allah. Malaikat diciptakan Allah dari nur yang bersifat gaib, kemudian, menyampaikan kepada sebagai utusan Allah, yaitu, malaikat tentunya sebagai makhluk gaib tidak dapat dilihat, didengar, ataupun diraba. Untuk selanjutnya, kita bahas pengertian jin, iblis, dan setan. Kata jin berasal dari bahasa Arab yang artinya menutupi atau merahasiakan. Jadi, maksudnya jin adalah tertutup dari panca indera manusia. Kemudian, untuk iblis berasal dari bahasa Arab yaitu iblisa yang berarti putus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Sedangkan kata syaitan berasal dari bahasa Arab syaitona yang artinya jauh. Maksudnya bahwa syaitan itu jauh dari kebaikan dan dekat dengan keburukan atau kejahatan. Untuk selanjutnya, malaikat dan tugas-tugasnya. Jadi sebenarnya jumlah malaikat itu sangat banyak, akan tetapi yang wajib kita ketahui hanya 10. Satu, yaitu malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu, mengajarkan kepada para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, ada malaikat Mikail, bertugas untuk membagi rizki kepada seluruh makhluk, menimbang hujan, angin, dan juga bintang-bintang. Yang ketiga ada malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala kelak pada sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat. Kemudian malaikat Israel, malaikat maut, bertugas sebagai mencabut nyawa. Juga ada malaikat mungkar dan nakir yang bertugas sebagai memeriksa amal manusia di alam barzakh atau kita kenal sebagai penanya di alam kubur, seperti itu. Kemudian ada malaikat malaikat rokib dan atid. Malaikat rokib mencatat amal baik, kemudian malaikat atidnya mencatat perbuatan kita yang buruk. Kemudian yang ke-9 ada malaikat Malik, bertugas menjaga dan mengendalikan api neraka. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, yakni malaikat Ridwan, yang bertugas menjaga pintu surga. Untuk selanjutnya setelah kita tahu malaikat dan tugas-tugasnya, kita pelajari juga sifat-sifat malaikat. Sifat malaikat di sini adalah selalu bertasbih pada siang dan malam tidak pernah berhenti. Kemudian malaikat suci dari sifat-sifat manusia atau terjaga dari sifat-sifat manusia, seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, atau yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada sifat malaikat selalu takut dan taat kepada Allah, tidak pernah maksiat dan selalu menghafalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Malaikat juga dikasih kemampuan Allah untuk melaksanakan tugasnya, untuk melaksanakan perintahnya.
Nah, setelah kita mempelajari malaikat-malaikat, ada juga makhluk gaib lainnya, yaitu jin. Jadi sifat-sifatnya jin adalah satu, tidak dapat dilihat oleh panca indera, kemudian jin juga diciptakan dari api yang sangat panas, kemudian jin juga ada yang mengakui keesaan Allah dan ada pula jin yang membangkang perintah Allah. Ada ulama yang berpendapat bahwa jin dibagi menjadi 2, ada jin kafir, kemudian juga ada jin muslim. Yang jin kafir adalah jin yang membangkang dan tidak memurnikan keesaan Allah. Jin yang muslim adalah jin yang mengakui keesaan Allah dan menjalankan perintahnya Allah. Itu dinamakan jin muslim. Setelah kita mempelajari jin, juga ada sifatnya iblis dan setan. Satu, tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Kemudian diciptakan juga dari api yang sangat panas. Iblis dan setan juga angkuh dan sombong sebagai sifat dasarnya. Kemudian yang keempat, iblis dan setan selalu membangkang terhadap perintahnya Allah. Kemudian yang terakhir, sifatnya iblis dan setan adalah tidak mati sebelum datangnya hari kiamat. Nah, setelah kita mempelajari pengertiannya, malaikat, jin, iblis, dan setan, kemudian sifat-sifatnya iblis, jin, malaikat, dan setan, kemudian ada juga tugas-tugasnya malaikat yang wajib kita ketahui. Nah, setelah kita pelajari itu, hikmahnya apa buat kita sebagai, orang yang beriman kepada malaikat Allah dan tentunya makhluk gaib lainnya. Satu, setelah kita pelajari tentunya kita akan mendapatkan, nah ini, mengenai keagungan Allah dan kekuatannya dan kekuasaannya. Kita tahu bahwa Allah begitu agung, begitu kuasa menciptakan malaikat dan makhluk gaib lainnya. Kemudian yang kedua, kita jadikan contoh sifat malaikat yang disiplin dan ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena malaikat tidak pernah membantah atau memberontak terhadap perintahnya Allah. Kemudian yang ketiga, merupakan motivasi atau pendorong bagi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan jahat, sebab malaikat senantiasa mencatat amal perbuatan kita. Setelah kita tahu bahwa coba bayangkan, saya ada gambar tentang fenomena orang yang kesurupan. Nah, apa yang akan kalian lakukan apabila ada teman atau saudaramu yang dirasuki oleh setan atau jin? Dan bagaimana, terapinya untuk menghindari hal-hal tersebut? Coba silakan dijawab ya di komentar di bawah ini. Demikian penjelasan dari materi tentang iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya.